diurus seperti yang diurus. Ya, kita memasuki segmen terakhir Dialog Jurnal Pagi masih bersama Pak Rana Swadayana dan juga melalui sambungan telepon masih ada Mas Dwiki Darmawan. Mas Dwiki. Halo Mas Dwiki. Ya, siap. Mas Dwiki, ini boleh nggak kalau saya simpulkan, koreksi kalau saya salah, bahwa ketika Anda bersama kawan-kawan menghadap ke Presiden, ini artinya Anda melihat bahwa kasus-kasus pelanggaran hak cipta ataupun pembajakan ini udah mungkin sudah sulit untuk dikontrol sehingga memerlukan seorang presiden untuk bicara soal ini. Ya, betul sekali. Harus pimpinan tertinggi presiden yang bicara, dan presiden sudah menyatakan satu hal yang keras dan untuk segera ditindaklanjuti oleh segala jajarannya. Karena di sini ditekankan juga kemarin bahwa kerugian itu bukan hanya dari para pelaku kreatifnya, tapi negara sendiri sebetulnya dirugikan sangat-sangat banyak. Dari pajaknya ya? Pajak itu kalau dari musik 4,5 triliunan per tahun, kalau dari yang film 5 triliunan per tahun. Wah, ini jadi hampir 10 triliun juga di balik para pelaku kreatif ini, industrinya kalau ini misalnya dari 90% yang bajakan jadi 50-50 saja dulu misalnya. Industri ini akan berkembang dan menghidupi orang banyak dan menghasilkan pemasukan negara juga yang baik. Jadi ini memang efeknya itu sangat luar biasa sekali kalau ini bisa ditekan dan diberantas. Artinya Mas Dwiki, boleh nggak kalau saya ini tadi kan Pak Rana juga mengatakan ini kan masalahnya masalah ekonomi. Justru kalau ini dilakukan secara betul, secara lurus, itu juga akan memberikan dampak ekonomi yang lebih baik dan legal tentunya, seperti itu maksudnya. Betul, jadi lebih baik pelaku yang berada di tidak legal nantinya itu bekerja di sektor yang legalnya karena industrinya baik kan begitu. Baik. Jadi memang pembajakan akan selalu ada, tapi penegakan hukum akan lebih bagus lagi. Kalau lebih bagus penegakan hukumnya, ini menarik Mas Dwiki, maaf Mas Dwiki, maaf saya potong. Ini Anda mengatakan bahwa pembajakan selalu ada, tapi paling tidak kasat mata seperti itu ya? Ya, karena ini juga yang ilegal sekarang Pak, saya tekankan lagi. Yang ilegal kalau untuk kalangan menengah ke atas perkotaan itu lebih banyak, tapi yang di daerah lebih banyak yang fisikal, yang sindikasi, tapi yang ilegal yang cyber ini ya harus melibatkan Menkominfo juga yang sudah memang membentuk panel ya untuk bukan hanya polisi ya. Bukan hanya polisi. Ya. Baik, Mas Dwiki, menurut Anda apa indikatornya bahwa proses penegakan hukum itu soal pelanggaran hak cipta dan juga pembajakan ini paling tidak sudah sesuai dengan harapan Anda? Ya, indikatornya seperti misalnya ditutupnya situs-situs yang menjual illegal download, kemudian ditangkapnya seperti yang kemarin dilakukan oleh Polda Metro ya, diketemukannya itu, ditindak dan terus-menerus, kemudian diterimanya laporan-laporan dari masyarakat yang melalui Satgas tadi bisa dilaksanakan dengan baik, itu merupakan indikasi-indikasi yang baik nantinya. Dan satu hal lagi, di dunia internasional, positioning Indonesia jangan sampai terus-menerus coreng sebagai negara yang tidak menghargai kekayaan intelektual, negeri pembajak. Ini sangat memalukan gitu. Baik. Boleh nggak kalau Mas Dwiki, boleh nggak ini pendapat orang awam bahwa paling tidak indikator paling mudahnya adalah tidak ada lagi penjual VCD, DVD dan CD bajakan di jalan-jalan. Nah, ini saya setuju, dan tadi penindakan juga dari mal-mal yang masih membiarkan adanya penyewa yang menjual itu ditindak. Saya pernah mengalami di Sim Lim Square di Singapura, ada satu lantai yang karena hanya ada satu penjual, dia ditutup selama 1 tahun oleh pemerintah Singapura. Hanya karena ada satu penjual yang menjual. Bahkan ini ya, mall-nya ya? Mall-nya juga dihukum. Oke, baik. Mas Dwiki, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Jurnal Pagi. Ya, ini menarik sekali sebetulnya, itu pernyataan yang terakhir juga bisa memberi efek kejut, efek pencegahan juga ya. Mal-mal yang menjual yang membiarkan tenan-tenan menjual itu juga harusnya kena hukuman juga karena membiarkan dalam tanda kutip pelanggaran hukum di situ. Dia tahu di depan mata dia. Dia juga iya. Nah, ini gimana
Pak Rana, artinya dalam upaya penegakan hukum, ya ini kan nggak mesti harus menunggu siapa yang bergerak duluan gitu. Dari polisi juga mungkin bisa harus melakukan itu duluan. Nah makanya nanti mungkin kita akan mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah. Ya kan kita duduk bersama dulu Pak. Karena itu kan ada kewenangan masing-masing institusi kan. Kita nggak boleh dilanggar ya. Kita nangkep terus cabut izinnya nggak boleh, ya kan. Jadi setiap kita hasil begini, misalnya ada toko nih sekarang sudah jelas-jelas. Nah, Pemda merapat dengan Polri, mengambil langkah. Tokonya ini mungkin buat peringatan satu kali. Nah, bayangkan kalau di Glodok itu semua dilakukan seperti ini, pasti akan tertib. Ya. Kalau tokonya tertib, tidak ada yang menjual. Tapi jangan sampai gini Pak, ini kalau kita mau razia ya istilahnya atau apapun sidak atau apapun razia, ini jangan-jangan itu penjualnya udah tahu duluan gitu. Jadi pas kita datang ke situ semuanya bubar gitu, udah nggak ada lagi. Kan aparat polisi banyak, aparat Pemda, misalnya kalau kita dengan sampai manusia itu kan itulah Pak. Saya katakan tadi kesejahteraan, ekonomi. Artinya semua. ada oknum-oknum. Ada oknum itu, tapi kan bukan institusinya yang kita ngejar. Saya setuju dengan itu. Nah, tapi kemudian satu lagi Pak, saya tambahkan. Saya lupa. Ini kita belum pernah menerapkan perpajakannya Pak. Tadi Pak Dwiki mengatakan masalah pajak ya. Nah, ada undang-undang perpajakan. Nah, ini perpajakan diajak koordinasi sama-sama. Sehingga begitu ketangkap barang, kita periksa berapa barang, dia bayar pajak. Di dalam aturannya dibuat tambah itu. Jadi kerugian negara minimal terkurangi. Ini setelah pernyataan Presiden kan luar biasa apa yang dilakukan oleh Polri, baik Polda maupun yang lain ya. Ini penangkapan didadap dan segala macam. Tapi jangan sampai ini setelah Presiden ngomong dijalankan, tapi ntar udah gitu udah nggak ada lagi ini yang dilakukan oleh Polri. Insya Allah itu kan tadi Pak Dwiki juga mengatakan kan itu perlu kita duduk bersama. Ya selama ini kan masih jalan sendiri-sendiri Pak. Lapor satu orang ternyata mulai disadari oleh Pak Dwiki sama Pak Anang mungkin kemudian ada Presiden. Akhirnya kita perlu duduk bersama nih. Jadi kumpulkan bentuk jalan besar baru hantam besar begitu. Jadi nggak mungkin dengan efek jerahnya lebih besar lah nanti seperti itu. Pak Rana, terima kasih. Nah ini mudah-mudahan juga merambat ke seluruh daerah. Mungkin dengan program 100 harinya Pak Kapolri ini, mungkin Pak Kapolri sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran. Tapi jangan sampai setelah 100 hari ke 101-nya masih banyak lagi yang jualan nanti Pak Rana. Ya kita positif thinking lah. Mudah-mudahan polisi semakin Pak Rana, baik. terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih.